Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan-kawan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu jaga kesehatan. Oke, terima kasih atas dukungan terhadap channel ini. Semoga channel ini dapat berkembang. Di sini saya ingin membagikan beberapa informasi kelanjutan dari materi yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Jadi pada video sebelumnya sih kita setelah membahas sedikit apa sih itu peptida, apa sih itu jenis-jenis asam amino yang jarang kita dengar. Yang sering kita dengar itu kan biasanya berjumlah 20, esensial dan non esensial. Sifatnya itu si 20 ini dapat menyusun protein melalui ikatan peptida. Jadi yang lain itu bisa berdiri sendiri tanpa harus berikatan untuk membentuk protein, tapi kalau yang 20 ini dia harus berikatan membentuk sebuah protein. Oleh karena itu, 20 asam amino ini disebut sebagai asam amino proteinogenik. Jadi ada nggak sih protein yang mengandung selain asam amino, selain gugus asam amino ini, ada nggak sih senyawa lain yang dapat berikatan dengan protein ini membentuk sebuah protein utuh? Oke, kita akan bahas. Jadi di sini saya contohkan yaitu enzim ribonuklease A dan chymotrypsin. Jadi dua protein ini hanya mengandung residu asam amino saja, tidak mengandung konstituen gugus kimia yang lain. Jadi kompleks senyawa ini disebut sebagai protein sederhana. Ya, ingat, protein sederhana. Sedangkan protein yang mengandung senyawa tambahan lain dan terikat secara permanen, ikatannya kuat ya, kepada asam amino penyusun protein itu disebut protein terkonjugasi atau conjugate protein. Oke. Jadi kan kita tahu bahwa susunan asam amino itu dapat membentuk protein. Kemudian ada senyawa gugus kimia lain yang dapat berikatan dengan asam amino yang menyusun protein tadi, sehingga kompleks tersebut disebut protein terkonjugasi. Nah, sedangkan senyawa kimia lain tadi yang terikat secara permanen ke asam amino penyusun sebuah protein disebut dengan gugus prostetik atau prostetic group. Oke ya, ingat, jadi perbedaan protein sederhana dan protein terkonjugasi harus jelas dan mudah dipahami. Saya harap teman-teman mengerti ya. Kira-kira seperti itu secara ringkasnya. Jadi di sini protein terkonjugasi ini biasanya diklasifikasikan berdasarkan gugus prostetiknya tadi yang menempel pada gugus asam amino. Di sini jelas ya, contohnya lipoprotein. Kita tahu lipid berarti mengandung lipid. Glikoprotein, gliko itu glukos, sugar atau gula, ada gugus gulanya yang nempel di protein itu. Metaloprotein biasanya mengandung metal atau logam. Logam itu sih biasanya, tapi ada yang logam golongan utama, ada juga logam yang golongan transisi. Nanti kita akan lihat. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Jadi di sini beberapa protein juga mengandung gugus prostetik itu lebih dari satu. Itu nggak masalah, ada beberapa. Jadi gugus prostetik inilah yang membuat keciri khasan terhadap fungsi-fungsi biologi di dalam tubuh
di dalam sel, di dalam metabolisme tubuh. Nah, ini di tabel 34. Nah, di sini kan sudah di referensikan ke tabel 34. Kita lihat, oh banyak sekali di sini adalah protein terkonjugasi. Gugus prostetiknya kita lihat ada lipid, ada karbohidrat, ada gugus fosfat, ada heme, ada nukleotida. Nah, ini metaloprotein tadi. Metaloprotein ini ada yang gugus prostetiknya itu besi, zinc, kalsium, molibdenum, nah, banyak sekali. Contohnya nomor 1, kelasnya itu lipoprotein. Gugus prostetiknya yang menempel atau mengikat itu lemak atau lipid. Contoh dari proteinnya yaitu ya ini lipoprotein of blood. Bisa dipahami ya, kita buat make it simple aja. Contohnya di sini ada fosfoprotein. Gugus prostetiknya itu adalah gugus fosfat. Contohnya kasein susu. Kita tahu ya, susu hewani yang kita tahulah secara umum itu kan mengandung 2 protein, protein whey dan protein kasein ya. Biasanya nih kalau mau diet, mau menurunkan berat badan, mau meningkatkan massa otot, itu biasanya kaseinnya tuh dibuang. Ya maksudnya bukan kita yang buang, tapi biasanya orang-orang yang diet itu akan membeli protein whey. WHEY ya spellingnya. Jadi protein whey ini biasanya sudah dalam bentuk kemasan sekarang canggih-canggih. Jadi ada yang herbal, ada yang memang diinstruksikan oleh trainnya. Biasanya kan kalau orang nge-gym, dia nge-gym terus ada trainernya menganjurkan dengan meal plan tertentu, biasanya itu dianjurkan whey, ada whey-nya. Karena mengkonsumsi whey itu lebih cenderung kenyang, tahan lama, kemudian sebagai bahan bakar ya, bahan bakar. Oke lah kita bilang bahan bakar untuk pembentukan massa otot. Jadi saya harap nanti sedikit lah ya, sedikit saya akan menyelipkan info-info tentang diet biar agar informasi dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Yang jelas kita membahas tentang protein terkonjugasi, bahwa protein bukan hanya terdiri dari asam-asam amino saja, tetapi ada juga gugus prostetik lainnya yang memberikan fungsi khusus tertentu kepada si protein ini. Tidak mungkin dong lipoprotein fungsinya sama dengan glikoprotein ya karena ada gugus prostetik ini. Jika ada kesalahan ya saya diberi saran karena dalam hal ini saya juga sama-sama belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.